Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Edunesiania Online Learning Community. Sahabat Edunesiania, sebuah peraturan tentu saja bukan merupakan produk final. Peraturan harus selalu diuji kelayakannya agar selalu sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Termasuk pada KMA 347 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Tanpa menilai baik buruk pada peraturan tersebut, saya menemukan beberapa paradoks yang tentu saja itu berdampak terhadap kesulitan pada implementasi peraturan tersebut. Kali ini kita akan mendiskusikan mengenai paradoks yang keempat, yaitu penulisan jumlah jam pelajaran untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Mari kita lihat klausul pada panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang dikeluarkan oleh Kemenag sebagai berikut. Pada panduan tersebut dituliskan bahwa MI, MTS, MA, MAK itu menuliskan jumlah JP sebanyak 20-30% dari total jam pelajaran selama 1 tahun. Dan mari kita lihat contoh di halaman 5. Di struktur kurikulum MTS misalnya, jumlah jam pelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk penguatan lokal sebanyak 1440. Ditentukan jumlah JP untuk P5 dan PPRA sebanyak 20% dari 1440, yaitu 288 JP. Pada panduan tersebut tidak dijelaskan apa alasan dari cara penetapan seperti itu, dan itu berbeda dengan cara penetapan pada Kepmendikbudristek nomor 262. Mari kita lihat konsep dasar yang dijelaskan pada Kepmendikbudristek nomor 262 sebagai berikut. Jumlah jam pelajaran untuk P5 sudah ditentukan pada struktur kurikulum, sehingga satuan pendidikan tidak harus menghitung lagi. Misalnya di struktur kurikulum SMP, kita ambil beberapa contoh mata pelajaran. Misalnya untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, alokasi intrakurikuler per tahun 72 JP, dan alokasi proyek yang diambil dari mata pelajaran tersebut adalah 36 JP per tahun. Artinya mata pelajaran tersebut menyumbang 1 JP setiap minggu, karena 1 tahun dihitung 36 minggu efektif. Demikian juga misalnya pendidikan Pancasila dengan jumlah JP 72 JP per tahun dan menyumbangkan 1 JP seminggu, sehingga 1 tahun 36 JP. Sahabat Edunesiania, mari kita pahami konsep penetapan jumlah JP untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, JP kurikulum merdeka itu sama dengan jumlah JP pada kurikulum 13. Tapi 1 JP disumbangkan untuk jam pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Misalnya, jumlah JP mapel agama pada kurikulum 2013 adalah 3 JP. Sedangkan pada kurikulum merdeka hanya 2 JP.
karena 1 jam pelajaran dialihkan untuk kokurikuler. Yang harus diperhatikan juga adalah jumlah mengajar guru adalah jumlah mengajar pada intrakurikuler ditambah dengan jumlah mengajar pada kokurikuler. Oleh karena itu, guru yang mengajar di kokurikuler adalah guru yang mata pelajarannya menyumbangkan jumlah JP pada kokurikuler. Di struktur kurikulum SMP, alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun sudah ditetapkan sebanyak 360. Mari kita bandingkan dengan pada struktur kurikulum Madrasah Sanawiyah seperti berikut. Berdasarkan panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Nilul Alamin, jumlah JP ditentukan 20-30%. Misalnya kasus ini jumlah JP kokurikuler 20% dikali dengan jumlah seluruh mapel mulai dari kelompok agama sampai muatan lokal sebanyak 1440, sehingga jumlah JP kokurikuler adalah 288 JP. Jadi penambahan jumlah JP sebesar 288 terdistribusi pada setiap mata pelajaran. Misalnya pada mata pelajaran agama, apabila sudah ditetapkan jumlah kokurikuler 20%, tentu saja guru agama tersebut harus ikut berkontribusi untuk mengajar di kokurikuler. Misalnya di kelas 7 dan 8. Jumlah mapel agama 72 JP ditambah dengan 20%. Jadi 86,4 JP per tahun. Atau guru tersebut mengajar 2,4 JP per minggu per kelas. Mari kita lihat keseluruhan seperti ini. Guru agama mengajar per tahun 86,4 JP. Guru mata pelajaran tersebut mengajar kelebihan. Tapi pada mata pelajaran umum kekurangan apabila dibandingkan dengan total JP pada Kepmen 262. Oleh karena itu, sahabat Indonesiania, mungkin ada jalan keluar agar tidak terjadi paradoks seperti tadi. Misalnya, pelajaran agama dan muatan lokal tidak memberikan kontribusi terhadap jam pelajaran kokurikuler. Jadi kita tulis saja sebanyak 0 JP. Dan untuk mata pelajaran umum dituliskan sesuai dengan Kepmenristek nomor 262, sehingga jumlah alokasi waktu untuk kokurikuler sebanyak 324 JP. Itu sudah memenuhi karena mencapai 24%. Ditemukan juga paradoks lainnya di kelas 10. Ini adalah struktur kurikulum pada Kepmenristek nomor 262. Jumlah JP untuk kokurikuler sebanyak 486 JP. Mari kita bandingkan dengan struktur kurikulum kelas 10 di Madrasah Aliyah. Apabila penghitungan untuk kokurikuler sebanyak 20%, maka diperoleh jumlah kokurikuler sebanyak 291,6. Sedangkan jumlah JPP 5 dan PPRA di Kemdikbudristek sebanyak 486. Terjadi perbedaan jumlah JP yang sangat signifikan. Dengan demikian, kita bisa berpikir alternatif
dengan menyusun struktur kurikulum alternatif di kelas 10 seperti ini. Mata pelajaran agama dan bahasa Arab tidak harus berkontribusi terhadap kokurikuler karena sejak kurikulum 2013 jumlah JP-nya cuma 2 JP. Untuk mata pelajaran umum ditulis sesuai dengan Kemendikbudristek, sehingga jumlah JP untuk kokurikuler sebanyak 450. Dan apabila dibandingkan dengan jumlah JP di Kemdikbudristek sebanyak 486, maka tidak terlalu jauh perbedaannya. Sahabat Edunesian ya, yang saya paparkan tentu saja sebuah hasil analisis yang memiliki kebenaran sangat relatif. Apabila ada penjelasan yang lebih baik, maka hasil analisis saya tidak harus digunakan. Namun apabila hasil analisis tersebut lebih baik dari penjelasan lainnya, maka ada baiknya untuk dipertimbangkan sebagai bahan revisi pada KMA 347. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Salam edukasi dari Edunesiania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.